Kan yang terakhir ya ini dari CSS, mungkin materi terakhir yang kita bahas. Kita nggak bahas masuk ke animasi karena ya waktunya terbatas. Walaupun nanti ada buku khusus ya untuk animasi sudah ada, tinggal dibaca. Uh, untuk pengaturan elemen yang lain itu adalah flex atau bisa disebut juga flexbox, singkatannya flex gitu. Jadi flex dengan flexbox itu bedanya apa? Sama aja ya. Jadi flexbox ini bisa dibilang yang paling apa ya, yang paling sering dipakai orang karena dianggap paling canggih gitu ya. Kalau kemarin kita kalau tadi di video sebelumnya kita belajar grid yang bentuknya mirip tabel, flex ini mungkin lebih lebih apa ya, seperti floating object yang bisa ditaruh di kanan kiri atas bawah gitu ya, di tengah dan lain-lain. Jadi penempatannya lebih bisa diatur. uh, Nanti deh kita praktekkan bagaimana penerapannya. Tapi kita mungkin pakai website ini aja ya daripada kita nyoba, karena ini materinya agak banyak. Kalau saya harus ketik nanti agak agak kebanyakan yang harus dijelaskan dan nggak selesai nanti waktunya. Jadi pertama, mirip dengan grid, ini digunakan sebuah elemen yang menampung itemnya. Jadi ada dua jenis ya, kontainernya. Ini yang mempunyai display flex. Kalau Anda jalankan ya, jadi kontainernya ini yang memiliki display flex. Dalamnya ini cuma item-itemnya teman-teman ya, item-itemnya. Mau ditata seperti apa gitu ya. Nah, flex ini sendiri bisa ditata secara horizontal. Nah, ada nah. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Display flex. Nah, ini menggunakan flex direction. Kalau directionnya itu column atau kolom, itu bisa ditata secara vertikal gitu ya. Kalau flexnya secara row, maka dia akan ditampilkan secara horizontal seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau row-nya saya ganti, dia berubah gitu ya. Kalau kolomnya saya ganti jadi row, jadi seperti ini, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Kemudian bisa juga di reverse teman-teman. Reverse itu artinya kebalikannya ya. Jadi kalau sebelumnya 1, 2, 3 dari atas ke bawah, yang pertama itu 1, 2, 3, karena di reverse atau dibalik maka yang 1 justru muncul di bawah, 1, 2, 3 seperti ini. Jadi bisa kolom reverse maupun row reverse ya. Nih kalau mau dibalik silakan gitu ya, jadi nempel di kanan. Jadi ini kalau mirip-mirip dengan tag float left, float right. Terus kalau di uh, grid itu pakai yang lain lagi ya gitu ya. Nah, terus ini wrap. Wrap itu apa? Kita coba juga. Wrap itu artinya apakah ada wrap itu kalau di Microsoft Word juga Anda pernah tahu, atau di dalam text editor seperti ini mungkin ada wrap-nya. Apa artinya kalau kontennya overflow melebihi tempat yang disediakan, itu apa yang terjadi? Kalau dia pakai no wrap, dia akan, maaf ya internetnya agak lama. Kalau no wrap artinya dia akan terus ke kanan tanpa pindah ke bawah gitu ya. Sedangkan kalau pakai wrap dia akan pindah ke bawah. Iya, kalau pakai wrap dia pindah ke bawah. Seperti ini ya teman-teman. Jadi itu wrap dan no wrap. Kalau di grid itu juga ada ya. Kalau di float juga otomatis ya, tergantung dari persenan dari itunya dia akan pindah ke bawah, tapi nggak ada settingan eh, no wrap-nya kalau di dalam grid maupun di apa namanya itu float. Mungkin seperti itu teman-temannya. Terus ini wrap reverse sama kayak tadi, dibalik dibaliknya aneh. Dari kiri tetap dari kiri ya, 1, 2, 3, 4, 5, tapi dari bawah gitu ya. Jadi wrap-nya di reverse tapi tetap dari kiri. Kalau row reverse tadi kan mulainya dari kanan. Terus
Kita langsung aja, ini justify konten, jadi konten bisa ditengahkan secara vertikal maupun horizontal. Yang horizontal itu justify konten, itu bisa diarahkan ke center, bisa diarahkan ke kiri maupun ke kanan, lalu juga ada flag start ya untuk kiri, beda bukan left, bukan right, tapi pakai kata-kata flag start dan flag end kalau mau diarahkan ke kiri. Flag start itu artinya kiri, flag end artinya di kanan. Bisa nggak yang 3 ini saya pindah ke kanan? Ya, kita coba deh. Jadi kita punya flex container, flex start ya. Justify kontennya flex start. Kalau mau saya rubah ke kanan ya, flex startnya kita ganti jadi flex end. Gitu ya. Bisa nggak 1-2-nya di kiri, 3-nya di kanan? Ya, ini agak sulit sih ya. Harus menggunakan gabungan 2 flex itu sebenarnya ya. Jadi flexnya ada 2, di dalamnya flex yang lain mungkin, atau di dalamnya grid. Flex yang satu untuk ditempelkan di kiri dan flex yang berikutnya ditempelkan ke kanan. Bisa seperti itu teman-teman. Terus kalau dari flex itemnya sendiri diatur ya, nanti kita lihat ada apa enggak. Mungkin itu ya dari flex. Terus kemudian ada space around, ini ada 2 macam ya. Space around sama space between. Space around itu memberi ruang di antara item satu dengan item lain. Jadi seperti saya bilang tadi ya, mungkin teman-teman lupa, saya jelaskan lagi. Ada container ini yang punya flex, lalu ada item-itemnya ini yang 1, 2, 3 ini itemnya ya, yang ada di dalamnya flex ini. Jadi ini di antara 1 dan 2 ada jarak, 2 dan 3 ada jarak. Kalau yang space between, maaf. Oh iya, kebalik berarti saya. Space between itu yang between, karena between kan di antara. Jadi cuma di antaranya aja yang punya jarak. Jadi jaraknya berapa ya dibagi ya. Nanti dia bakal nempel di pojokan atau di sudut-sudut atau di sisi-sisinya. Lalu ada yang di tengah dan ada jarak antara satu objek dan objek lain. Sedangkan kalau space apa tadi? Space around itu bukan cuma di jarak di kiri di antara item-itemnya, tapi kiri kanannya juga ada jaraknya teman-teman. Jadi nggak nempel di kiri dan di kanannya. Itu kalau yang around ya. Ini tergantung kebutuhan nanti ya, makanya gimana. Terus kemudian ini kalau mau di align, kalau tadi kan justify content. Nah, align itu sama aja ya, ada center, ada flex start, flex end, ya, ada stretch itu tambahannya. Tapi flex start, flex end ini apa sih? Ini bedanya kalau tadi rata secara horizontal ya teman-teman, kiri, kanan, tengah. Nah, ini rata secara vertikal. Jadi kalau start itu mana startnya? Ini flex start berarti dia di atas, flex end berarti dia di bawah harusnya. Dan kalau dia center baru di tengah gitu ya. Itu bedanya. Itu tambahannya tadi adalah dia punya line item stretch. Apa itu? Berarti nanti mengikuti tempatnya kalau lebih luas dia harusnya bisa memanjang secara vertikal. Itu ya stretch. Nah, kontennya kalau mau ditengahkan juga nanti bisa di align itemnya. Ini kan baru yang di align baru itemnya ya. Belum kontennya di dalam item ini lagi apa belum diatur. Kalau mau ngatur sendiri habis itu bisa ditambahkan di bawahnya ya. Misalnya ini namanya div ya. Flex container ya di sini ya. Flex container div ini diatur-atur bisa. Jadi ditambahkan yang lain, misalnya vertical align ini gimana. Itu ya. Lebih seperti itu. Lalu ini baseline artinya dia nggak stretch tapi tingginya macam-macam, nanti dia akan rata di tengah gitu ya. Lalu ada sama nih ya wrap yang tadi. Nah, ini yang kemarin kita bahas. Kemarin kita untuk membuat sebuah objek berada di tengah itu kita harus pakai absolute,
lalu ada minus 50% untuk tingginya, minus 50% untuk lebarnya gitu ya. Nah, sekarang kalau Anda pakai Flexbox ini langsung bisa menggunakan Justify Content Center dan Align Item Center. Kemarin tadi sudah dibahas ya sebelumnya, barusan ini Align Item itu untuk vertikal, Justify Content itu untuk horizontal gitu ya teman-teman. Next. Nah, kita selain merubah kontainernya tadi alias ini ya, div yang penampungnya ini, flexnya ini, kita bisa rubah dalemannya pakai order itu berarti merubah aturan peletakannya. Ini jarang dipakai sih, walaupun ya kan tinggal diganti aja yang ini, yang 1, ini 2, ini 3, 4, ini tinggal diubah-ubah aja kontennya ya. Tapi bisa kalau mau berarti dikasih order 3, order 2, order 4, order 1, nanti dia akan menyesuaikan bahwa order 1 walaupun dia kontennya isinya 4 ya pindah ke item pertama gitu, yang muncul pertama kali di kiri. Nah, ini yang penting ya, menurut saya penting, yaitu flex grow. Cuma ini agak ini ya teman-teman, agak perlu hati-hati makainya. Yang dimaksud flex grow di sini adalah dia akan membesarkan nih ya, kayak 2 ini dibesarkan jadi segini, 1 dibesarkan tempatnya segini, lebarnya ya, lebarnya yang dibesarkan sesuai dengan yang dituliskan 118. Nah, ini satunya ini dari mana ya, ini dibagi berarti 118 ini berarti ada 10 ya, ada 10, ini menggunakan 1, ini menggunakan 1, dan yang 3 ini menggunakan 8 sisanya lebarnya ya teman-teman. Ini lebarnya dibagi jadi lebar yang ada ini berapa, 1 ini dapat bagian 10%, 2 ini 10%, dan 3 ini dapat 80%, karena ini 118 ya. Itu pakai flex grow. Masalahnya adalah kalau 2 ini saya ganti isinya teman-teman, dengan konten yang agak panjang, maka akan lebih dari seharusnya. Contohnya 2 ini saya ganti jadi misalnya seperti ini. Nah, dia akan lebih panjang dari seharusnya karena flex grow itu memang melebarkan. Jadi aslinya kecil dilebarkan. Aslinya lebar bagaimana? Ya nggak bisa dikecilkan kan ya, karena sudah dilebarkan itu tadi. Makanya ada lawannya flex grow itu adalah flex shrink. Shrink itu kecilkan, tapi ya sama ini. Kalau saya lakukan, ya, paling banter adalah mengikuti lebar dari isinya gitu ya. Flex shrink ini mengecilkan ya, mengecilkan konten gitu ya. Karena itu saya kurang suka sih kalau grow sama shrink ini dipakai untuk mengatur ukuran. Saya sukanya pakai grid gitu ya. Tapi boleh-boleh aja kalau teman-teman merasa cukup untuk misalnya menu ini kayak gini, bisa nih pakai flex kan ya, karena kontennya ya kecil, enggak banyak nih yang di atas nih menu-menunya. Seperti itu bisa diatur pakai flex. Tapi kalau kontennya sudah banyak ya itu mending pakai grid menurut saya. Terus flex basis ini kita tambah ya, flex shrink, terus kita tambah flex basis. Pixel nggak bisa juga ya kan. Flex basis ini memberitahukan nilai awalnya, nilai awal dari jadi kalau sebelumnya kan diatur secara otomatis ya, ini berapa, misalnya 100% ini dibagi, 1 ini dapat berapa persen, 2 ini dapat berapa persen, 3 ini dapat berapa persen, dibagi. Sedangkan kalau flex basis ini kita bisa tentukan sendiri berapa piksel dari lebar yang kita mau dari sebuah objek ini. Tapi seperti tadi tentunya kalau tempat yang disediakan ini tidak lebih lebar daripada kontennya, itu jadi masalah.
kurang lebih itu sih yang paling penting ya. Kalau yang lain saya rasa sudah cukup ya, diulang yang tadi. Mungkin ini tambahan, ini bisa diaplikasikan di grid, bisa diaplikasikan di mana saja, yaitu media query ini teman-teman. Jadi add media ini bisa digunakan misalnya kalau medianya max width-nya 800, artinya dia 799, 600, 500 dan seterusnya, itu akan berubah. Misalnya sebelumnya dia flex direction-nya row, yang artinya dari ini ya horizontal, secara horizontal, maka kalau width-nya dikurangi ya, dikurangi maka dia jadi kolom. Nah, ini misalnya ya horizontal kan ya. Tapi kalau width-nya ini di bawah 800, Anda bisa lihat di atasnya width-nya sekarang berapa? 939 ya. Kalau dikurangi di bawah 800 gitu ya. 800 pas gimana? Nah, 800 pas. Nah, 800 pas dia sudah turun ke bawah menjadi apa tadi, kolom, bukan row lagi tapi kolom. Dan ini bisa diaplikasikan di grid yang video sebelumnya yang saya sebut ya. Jadi kalau sebelumnya satu baris itu dipakai autonya ada 3, tapi ketika layarnya di bawah 600 pixel layar monitornya, berarti tinggal 2 autonya. Bisa pakai memanfaatkan media query seperti ini teman-teman. Jadi tinggal nulis media seperti ini ya, max width-nya misalnya 600, tinggal diatur nih di sini apa yang dituliskan CSS-nya seperti menuliskan CSS biasa gitu ya. Misalnya satu ya boleh gini kalau Anda mau merubah satunya dan lain-lain. Jadi media query ini sebenarnya sesuatu yang amat sangat penting sekali ketika Anda membuat halaman website yang responsif. Maaf tadi saya lupa namanya, responsif. Oke, mungkin itu tambahan dari video kali ini, dan ini video terakhir tentang CSS. Kalau kita masih punya waktu tentunya kita lanjutkan ke materi CSS lain, misalnya animasi dan lain-lain, tapi itu setelah kita selesaikan ini ya, kita selesaikan materi yang lain dulu yang harus kita pelajari dulu. Sampai sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.